Yang ada itu justru itu tadi, satu titik pencarian pergi ke tempat pencarian yang berikutnya. Melalui seni rupa ataupun seni pada umumnya. Itu yang saya jalani gitu. Ini pemikiran yang konsisten saya kira, Kang Heri melirik pada tradisi, bahkan sampai menghayati, kemudian apa ya, mengambil atau meminjam atau apapun namanya, mengangkat kembali tradisi di dalam seni rupa kontemporer ini. Itu sih yang saya ini. Nah, oke. Sampai dengan ke wayang Motekar itu gimana Kang ceritanya? Aduh, itu sebetulnya riwayat panjang yang lain ya. Oh gitu. Meskipun tetap dari satu tubuh saya, satu mata air kan. Iya, satu garis pencarian saya juga gitu. Tapi riwayat tumbuhnya sebetulnya agak berbeda juga gitu. Oh gitu. Tapi oke lah. Karena pertanyaannya hubungan dengan tradisi itu tadi. Ya mau nggak mau harus saya akui juga memang ya terhubungnya ke tradisi wayang dalam hal ini wayang kulit kan, karena kan bentuknya pipih. Oh ya. Bentuknya pipih, tidak trimarta, tidak tiga dimensi seperti golek. Wayang Motekar itu. Jadi begini, juga menjadi kalau hubungannya dengan yang ini, dengan membicarakan pertanyaannya Bambang. Itu juga ya sadar nggak sadar menjadi bagian dari proses pencarian saya. Meskipun kemudian setelah jadi wayang ya, saya juga baru kemudian tersadarinya. Ternyata yang saya tempuh lewat wayang Motekar itu termasuk juga jalan yang penuh risiko. Penuh risiko, maksudnya gini. Masuk ke kancah seni rupa modern atau kontemporer, cantang tuh di aku. Ya. Karena kan ini mah masa lalu dong wayang. Betul. Masuk ke yang kita katakan tradisi. Jadi aku ya artinya kalau itu tidak ada yang kasar sih, tapi tidak akan pernah diaku sebagai tradisi wayang. Akhirnya ya saya sadari betul bahwa ini memang berisiko besar pilihan jalan ini, tapi ya oke, saya jalani. Nah, kenapa saya jalani? Lagi-lagi kan yang selalu saya kejar itu ingin menemukan, meskipun tidak selalu presisi ya, ingin menemukan jawaban-jawaban ini dari perjalanan yang saya lakukan. Nah, wayang Motekar sekali lagi ya sama dengan wayang tradisi, Jadi dibuat itu juga sama, bukan semata-mata harusnya wayangnya dikeluarkan jauh tapi di gudang. Nantilah, gampang. Ya. Bukan semata-mata wayang dibikin untuk jadi hiasan wayang kan, bukan. Dia itu menjadi sesuatu atau menjadi berfungsi itu kalau dipakai di dalam satu pertunjukan. Oke. Si kadal hejo. Jadi lukisan itu. Oh, yang ini ya. Ya, si lidah api, jurig jungkir. Wih. Ini ada sebelum Kisna bikin patung yang terbalik itu ya? Yang terbalik ya. Bungka beneran ya juga eta tuh di garis-garisnya gitu. Ini dulu lahir. Penokohan, karena ini kan rekaan Kang Heri ya. Penokohan, kemudian penamaan itu punya cerita sendiri pastilah. Ya itu yang sedang saya tulis untuk orbital.
Oh ya. Bagaimana lahirnya si Kadal Hejo dari anak-anak. Sedang saya tulis engke lah. Ditunggulah nanti pamerannya di Orbital. Orbital Dago bulan Juli ya. Juli insya Allah. Iya Cipademo. Hah? Oh ini. Iya. Ini yang dibenci sama anak-anak ya. Gara-gara nanti cara bicaranya juga speaker sabuleun itu ya. Begitu muncul saudara. Jadi barudak teh kareuleun. Tukang ngadu domba. Kita kan melakukan pertunjukan mulai 2001 tuh Wayang. 2001 ya? Iya, tapi pernah menjadi pertunjukan rutin selama 2 tahun penuh itu 2002-2003 untuk anak-anak sekolah. Tapi oke, bukan itu yang ingin saya ceritakan. Yang ingin saya sampaikan, kita kan sama-sama sesungguhnya berangkatnya dari seni rupa lah. Ya. Tapi kalau saya juga pernah mengalami teater, pernah menjalani hidup di teater. Ya, ringkas cerita, kita bikinlah pertunjukan itu di tengah-tengah anak-anak. Bukan satu kali ini, hampir selalu kejadian. Kalau pertunjukan itu ada reaksi langsung dari anak-anak. Nah, salah satu nih, saya ambil contoh yang ekstrim. Satu pertunjukan di Padepokan Seni kemudian bernama Mayang Sunda, dulu belum pakai nama itu. Main di sana, di tengah-tengah pertunjukan itu ada anak melempar bekas minuman ke layar kami itu. Oh ya. Lempar. Kita kan yang di belakang layar kaget. Bagusnya dalang itu katakanlah improvisasi melakukan reaksinya itu dengan bagus. Jadi apa yang dilempar anak itu disaut oleh iya. Waktu itu ya bahasa Sunda, siapa itu? Kenapa lempar begitu? Si anak itu di sana berteriak menjawab. Bahasa Sunda mereka, aing geuleuh da kasih eta sebal pisan. Oh, gitu. Oke. Ini seperti sepele ya. Iya. Seperti sepele. Jadi di sana tuh ada tokoh yang namanya tokoh Pademo. Tokoh di wayang Motekar itu. Tokoh Pademo itu ya bikin kekisruhan kemana-mana gitu. Nah si anak ini rupanya marah ke si tokoh Pademo. Sampai dia melempar bekas minuman. Ya. Intinya itu. Yang ingin atau yang saya catat dari kejadian itu adalah saling bereaksinya. Jadi interkoneksi atau keterhubungan secara langsung antara yang memainkan dalang dan si anak. Sebab lumayan loh itu terjadi obrolan agak panjang. Saling berjawab. Menarik gitu. Iya. Nah, ini kan tidak ada di kesenian lain. Ya. Ini tidak ada kesenian lain. Ini juga yang membuat saya bertahan begitu panjang. Kenapa ngagugulung wayang Motekar? Inilah desain beberapa tokoh lakon wayang Motekar. Ada tokoh Pademo, bermulut pengeras suara, bertelinga kambing, dan berkaos dengan lambang bintang Daud Yahudi. Tokoh Ganesha, dewa pengetahuan dan kecerdasan. Mungkin ini berhubungan dengan sebuah arca kecil yang disimpan pada relung di dinding rumah Kang Heri sebelum tokoh-tokoh pewayangan ini diciptakan. Tokoh rekaan lain adalah tokoh-tokoh binatang seperti pada cerita fabel. Di antaranya adalah sapi yang diambil dari lukisan Pablo Picasso berjudul Guernica. Ini adalah simbol puncak kemodernan dalam sejarah seni rupa barat. Tokoh binatang lain adalah si Kadal Hejo, sebuah tokoh antagonis berekor cambuk seperti setan dalam gambaran tradisi di barat dan bersenjata pedang. Di antara tokoh rekan tadi ada yang menarik perhatian saya, yaitu tampilnya tokoh manusia yang semuanya perempuan. Ada emak dan anak perempuan bernama Kania.
menjadi pertanyaan, kenapa tampilnya tokoh manusia semuanya perempuan? Jawabannya ada pada karya-karya Harry Dim yang bertema Sri Pohaci atau Dewi Kesuburan. Tema Dewi Kesuburan Sri Pohaci ini muncul dalam sejumlah karya Harry Dim sejak lama, bahkan kemudian digunakan sebagai nama Studio Pohaci. Bahkan pada saat awal tumbuh, kita kan dihiap oleh Pak Prim Madi. Ya, Tabrani dihiap oleh Pak Mas Priyanto S. Priyanto, ya. Ke Widyatama. Wayang Motekar main di sana. Main di Widyatama, baik dari Pak Prim, dari Mas Pri, dan terutama dari almarhum siapa pendiri jurusan komunikasi visual, Ondi. Oh ya, Ondi. Ondi itu ketika ngelihat wayang Motekar langsung pikiran, bahkan di rumah ini, di kursi ini Ondi bilang, Kang, itu wayang Motekar dibikin animasi saja. Sejak itu pun sudah muncul tawaran itu, ajakan itu. Kelak jawabannya muncul dari kelakuan si anak ini. Ini yang tidak akan pernah ada di animasi. Ya. Saya juga kagum sama animasi, sampai ke animasi Mutakhir ya. Ya. Tapi kan kejadian si anak itu tidak akan pernah terjadi kalau nonton animasi. Ya. Coba kita nonton di bioskop atau di depan layar kaca kita, terus kita Tetap berjarak, Kang. berjarak, Berjarak itu. kita nggak bisa ngelempar. Iya, ngemarahin si orang itu nggak Iya. bisa itu. Nah, ini terjadi di wayang. Dan itu juga di pertunjukan wayang, interaksi seperti itu di masyarakat jalan kan, jadi kan? Itu pun kemudian menjadi tanda petik, katakanlah bagian dari studi saya. Saya kan ya dulu termasuk di samping pencinta wayang, ya tidak sekali saya nonton wayang. Jadi dalang dialog dengan publik itu biasa. Ya. Bahkan kalaupun tidak terjadi obrolan, bahwa nyambat masyarakat itu kan biasa. Bahkan sinden menyebut nama-nama orang, Pak. Pak iya. Camat, naon sambil Iya, nyanyi. betul. Disebut orang-orang itu. Iya, betul. Artinya kan ini dalam konteks seperti teater, itu mereka tidak punya maksud modern atau kontemporer untuk membangun interkoneksi dengan publik gitu. Tapi ya begitu. Nah, ini kan hanya ada pada wayang. Termasuk keterbukaan ruang ya. Ya. Keterbukaan ruang, keterbukaan terhadap lakon. Sekali lagi saya punya latar belakang teater. Teater itu kan sehebat-hebatnya improvisasi kan harus setia betul ke teks. Ya. Wayang bolehlah hari ini misalkan menceritakan tentang Arjuna Wiwaha gitu misalkan, Somantri atau apa. Tapi kan di tengah jalan bisa aja tiba-tiba belok ngomong tentang susah beras harus antri. Iya, itu wayang. Itu ruang itu. Nah, ini semakin menguatkan saya untuk menjalani wayang Motekar. Karena saya suka dengan ruang-ruang Oke. Ruang dialog ya. Iya. Jadi Iya. ini keajaiban udahlah katakanlah tradisi ya. Ada pakem, ada pola yang tetap, bahkan direpetisi, diulang, bentuk-bentuk yang diulang. Tapi di sisi yang lain, ketika di satu peristiwa tertentu, merdeka aja dia belok kemana gitu. Iya. Nah, maka ya wayang saya bisa tiba-tiba belok ke ini. Kita ngomong tentang Bitcoin segala macam. Nah, keleluasan itu saya nikmati betul.
Jadi kalau di seni wayang atau seni tradisi itu tidak ada keraguan sesungguhnya, tanda petik ya, untuk berbelok itu. Karena kan ketika berbelok kita bisa kembali ke jalan semula. Itu hukumnya. Ada kemerdekaan kita untuk memainkan ya tradisi itu pada wilayah-wilayah yang lain gitu ya. Menyebutnya kemerdekaan atau apa ya? Saya gunakan kembali atau saya garis bawahi kata dari Bambang, memainkan. Oke? Diam-diam. Ini saya dalam persiapan untuk pameran di Orbital Dago. Judul pameran yang saya gunakan itu ulin gambar. Nah, pada wayang yang saya tadi ceritakan dan segala macam, sesungguhnya kosakata yang digunakan itu ulin. Main-main. Tanda petik. Ya. Jadi main-main. Memang main-main itu bisa iseng, bisa keisengan, bisa tanpa tujuan, tapi kan berlapis-lapis main ulin Iya itu. mah main yang sungguh-sungguh lagi. Enggak juga. Oh bukan. Karena memang berlapis-lapis. Iya. Tokoh-tokoh pencaksilat, penca yang tidak pakai kendang, penca yang betul-betul penca, bukan penca bunga. Itu kalau mau penca itu ngajak ke kawannya itu bukan hayo penca, bukan. Hayo geus waktunya ya orang ulin. Itu ulin. Nah, kata ulin ini juga hemat saya bukan semata-mata karena ada Huizinga menteorikan Homo ludens, manusia bermain, filsuf Belanda itu. Tapi memang dasarnya salah satu dasar kebudayaan kita itu ulin. Nah, itu tadi wayang. Ini juga sebetulnya riwayatnya panjang, tapi kemudian satu demi satu si wayang-wayang itu pindah ke kanvas. Nah, itu juga apa namanya, gairah ulin itu terjadi dari satu kanvas ke kanvas itu terjadi. Jadi nggak ada apa namanya semacam pembatas-pembatas formal. Misalkan kadang-kadang kalau di seni modern kan suka rewel. Ketat lah. Lah iya. Ya, kita tahu lah. Iya. Oh ini nggak boleh, itu boleh. Ini Kamu bikin begini, tapi kenapa ada yang begininya? Iya. Gitu. Nah, kerewelan itu nggak ada. Nah, itu saya lakukan di kanvas, satu kanvas. Jadi apa namanya? Sampai karenanya mau nggak mau, saya menjadi bukan terikat sebetulnya. Bukan terikat, ya alamiahnya saja. Saya masukkan ke ruang naratif. Nah, apa yang terjadi di luar itu ya sudah jalan aja ke kanvas-kanvas wayang Motekar itu. Ya, seperti saya tunjuk waktu itu rame Bitcoin. Bukan karena mengerti, naon sih malah membingungkan saya dalam Bitcoin gitu segala macam. Ya, heboh tuh waktu itu. Iya, baca gitu. Nah, kemudian saya jadikan lukisan. Ya sudah, saya jadikan aja Bitcoin. Jadi ya seringan itulah. Iya. Seringan itu. Yang penting kan seperti pembuat wayang golek maksudnya. Yang penting kan persoalannya bisa atau tidak bisa. Hanya itu, sesederhana itu. Iya. Mereka pun mengatakan, ada arinu kudu mah ngan ukur kaparigelan kabisa. Ya kalau memang ada kemampuannya, ya sudah laksanakan saja. Tapi kalau tidak mampu ya jangan. Kamu memaksakan diri sama di dalam. Nah ini yang kemudian ketika wayang Motekar tanda petik bergeser ke kanvas. Nah, terus
bagaimana ruang luar itu masuk menjadi bagian narasi ya hampir seluruh lah nanti kalau dibuka satu demi satu. Oke. Tiba-tiba ini berhubungan dengan ini, tiba-tiba berhubungan dengan ini, itu yang terjadi. Ya seperti yang terjadi di tradisi gitu. Cerita dasarnya bolehlah dari Ramayana atau Mahabharata, tapi di tengah jalan bisa aja belok tiba-tiba bicara tentang antri minyak, antri bensin, Peristiwa teror. iya teror dan lain-lain. Nah, menurut saya Kang Heri ini aneh. Anehnya tuh gini, Kang. Saya tuh baca tulisan Kang Heri Dim di PR itu waktu masih kuliah dulu di tingkat 1 bahkan ya, tahun 80 sekianan. Tulisan-tulisan Kang Heri itu referensi dari buku-buku barat, waktu itu belum ada internet ya. Sangat kuat, Kang. Dan itu juga yang saya kagum. Walah, si Kang Heri mengutip mengutip ini dari barat, ini dari Jerman, dari ini. Saya sendiri belum pernah baca tuh. Artinya saya dipastikan Kang Heri ini bacaannya justru buku-buku barat. Tapi prak-prakannya justru melirik tradisi. Itu gimana sih? Aneh menurut saya. Mestinya kan barat banget tuh kalau ngomong barat, bukunya referensinya gitu. Ya, satu saya sendiri nggak punya jawaban kenapa kejadiannya seperti itu. Tapi ya katakanlah ini semacam upaya rasionalisasi atas pertanyaan tersebut. Saya ya baca buku barat itu ya diam-diam juga ingin menjawab persoalan-persoalan yang saya cari di tradisi itu. Tapi ya kemudian satu demi satu justru menemukan perbedaan-perbedaan itu gitu. Jadi hikmahnya adalah itu. Jadi saya tidak berhenti baca barat, tapi kemudian justru semakin mempertegas, oh ini perbedaannya, ini ada ini, tapi di kita ada ini. Nah, mempertegas itu semua. Salah satu contohnya, mari kita ke hal yang paling mendasar. Kalau kita sudah ngomong seni, itu kan kita ujung terjauhnya kan sampailah ke filsafat seni. Kalau sudah ke filsafat seni kan salah satu kata gantinya yang lain adalah kemudian filsafat keindahan, yang kita kenal dengan istilah estetika. Ya saya baca beberapa teori gitu, beberapa teori. Immanuel kan sama almarhum Manur sama-sama baca Santayana dan segala macam. Yang agak lain, tidak terlalu populer karena memang Santayana itu lebih dekat ke kita, tapi tidak terlalu populer di perkembangan kritik ataupun seni rupa Eropa dan Amerika ya Barat. Tapi oke, itu hal lain. Nah, ini saya baca semua. Ya, antara lain muara pertanyaan saya adalah ke pusat itu tadi, estetika. Ingat, teori estetika mereka itu dibangun pertama kali oleh pertanyaan-pertanyaan, katakanlah filsuf pertama yang mempertanyakan perkara ini, yaitu Baumgarten. Baumgarten kan orang pertama yang mempertanyakan apa seni atau apa keindahan itu, apa indah itu. Dia yang bertanya. Nah, coba perhatikan seluruh pertanyaannya. Jadi bentuk pertanyaan itu langsung bahwa yang disebut indah itu dekatnya dengan elok, cantik, ya kan, manis dan seterusnya. Sebab misalkan pertanyaan, kalau patung atau lukisan ini indah, gadis yang saya lihat juga cantik dan indah. Kuda putih yang saya tunggangi juga, yang dia tunggangi juga elok dan indah. Jadi indah itu apa? Kira-kira begitulah si Baumgarten bertanya-tanya. Tapi intinya yang ingin saya sebutkan dalam obrolan ini, kata kuncinya itu kan elok, cantik,
Selalu kan ke arah sana, sehingga muncullah rumus estetika itu. Dasarnya itu kita ngomong sebelum munculnya, karena jaraknya jauh sekali sebelum munculnya karya seperti Renoir dan segala macam. Jadi kita ke belakang, termasuk Immanuel Kant, filsuf Inggris yang menulis buku Modern Art dan segala macam. Semua kata kuncinya itu indah itu adalah itu, elok, ngomong alam segala macam. Nah, di tengah perjalanan baca itu semua, lagi-lagi kaki saya itu yang menginjak bumi itu kan ke tradisi. Ya, ke tradisi. Terus ya lagi-lagi ini sekaligus untuk yang untuk obrolan mudahnya. Kita balik lagi ke wayang. Ya kita akui di wayang itu ada wayang-wayang yang elok. Arjuna, para putri satria, tokoh-tokoh satria lah. Itu kan elok-elok dan halus. Elok dan halus gitu. Dibuat dengan halus. Tapi jangan lupa di seberang yang lain di wayang itu ada raksasa. Apalagi rombongan raksasa yang dibuat akhir-akhir ini bukan hanya tidak elok ya. Warna merah, mata bolotot dan segala macam. Apalagi yang sekarang rambut awig-awigan, kasar sekali gitu. Nah, pertanyaannya kalau kita balik ke pertanyaan teori estetika itu tadi, kalau seni itu adalah keindahan atau hal-hal yang elok, lantas yang kasar, yang tidak elok dan tidak halus ini, apakah bukan seni? Kan gitu. Terus bagaimana mungkin ini tidak dikatakan seni? Dipajang aja jadi satu tempat kesenian yang sama, yaitu wayang. Dimainkan pada panggung yang sama, itu wayang. Dua-duanya seni. Bagaimana ini bisa dikatakan yang satu yang elok ini yang seni dan ini bukan seni? Nah, kasarnya atau jalan pintasnya saya katakan salah tuh teori estetika itu. Seni itu bukan semata-mata keelokan. Nah, jadi hal-hal yang tidak elok juga ada di dalam seni gitu. Nah, saya kemudian juga ini kan bermunculan deh yang saya temukan lama-lama itu sekarang bermunculan jawaban-jawaban baru. Penulis-penulis baru yang kira-kira memper ke arah sana. Sebut saya misalkan Yuval Noah Harari yang nulis Sapiens. Saya baca sampai selesai. Ini saya sedang baca untuk kedua kalinya rahasia sejarah dunia yang tersembunyi. Itu Jonathan siapa? Itu sedang. Tapi yang ingin saya katakan, diam-diam dua pemikir ini sedang atau memang berada di dalam seperti yang kita percakapkan sekarang. Secara teoretik meruntuhkan teori-teori itu yang pernah tumbuh semula itu. Maka mereka mengungkap alam masa nabati segala macam. Bukan hanya alam para dewa, ketika dia ngomong tentang dunia Sumeria misalkan, ada Gilgamesh kan, manusia raksasa dan masyarakat raksasa dan lain-lain lah. Yang mereka istilahkan itu semua pada masa-masa kosmik itu dalam satu kesatuan, dalam kesatuan kan artinya yang ngahiji ya, jangan ngahiji ngobrol kayak biasa gitu jeung dunia antah berantah itu. Hanya kemudian karena manusia semakin kokoh struktur material tubuhnya, otak, pikiran, tulangnya semakin mengeras, ini kata mereka.
dan lebih mengedepankan pikiran, mulailah keterpisahan itu terjadi dengan dunia itu. Ini mereka ya, yang ternyata berhubungan dengan itu. Mulailah keterpisahan itu terjadi. Nah, ketika terpisah, bukan saja menjadi kesulitan berhubungan lagi dengan alam itu, bahkan bisa dikatakan menjadi tidak bisa, kecuali yang memang melatih diri ke arah itu. Jadi intinya begitulah. Jadi masa nabati itu sudah hilang, sudah lewat. Nah, teori itu pun mengatakan bahwa bukan hanya keterhubungan kita dengan hal-hal itu, bahkan di masa-masa nabati itu bahwa manusia ini itu ada keterhubungan dengan tata surya, Venus, apa segala macam, Merkurius segala macam gitu. Yang mereka buktikan dengan berbagai referensi teoretik ya. Tapi oke, saya sekedar berbelok bahwa ada pikiran-pikiran yang sedang berjalan atau berbelok yang justru ke arah yang saya percakapkan. Kita kan ngomong tadi bahwa yang kita gambarkan itu sesungguhnya bukan non-objektif, tidak saling berhadapan. Artinya ada yang kita gambarkan tuh yang ada di dalam pikiran yang bahkan tidak terlihat. Yang tidak terlihat gitu oleh mata kita. Nah, tadi pertanyaannya hubungannya dengan bacaan saya, yaitu jadi selalu sampai yang terakhir saya baca ya selalu pembalikannya itu semacam upaya kecil, karena saya bukan, tubuh saya bukan akademik, tapi ya tradisi akademik ada di diri saya. Kebiasaan baca kan kebiasaan akademik. Ya tetap di dalam pencarian jawaban itu tadi. Ya, Kang Heri ini pembaca yang baik. Dari obrolan kita tahu lah, pembaca yang baik. Sebenarnya dia jadi kritikus juga, iya, dan pernah. Sosial aktivis sosial juga, iya. Beberapa program dan kegiatannya membuktikan itu. Tapi oke, kita tunda dulu sebagai kritikus. Sekarang kita lihat Kang Heri sebagai seniman, Kang. Sebagai seniman nih, apa sebenarnya yang menjadi obsesi Kang Heri yang diperjuangkan Kang Heri ke depan ini di tengah wacana seni rupa kontemporer lah sekarang ini? Ada nggak obsesinya gimana? Saya sesungguhnya sejak awal mula melangkah itu tidak di dalam bingkai obsesif itu tadi gitu. Artinya mengejar anu atau harus mencapai anu gitu. Itu sampai hari ini tuh praktis nggak ada gitu. Oh. Yang ada itu justru itu tadi, satu titik pencarian pergi ke tempat pencarian yang berikutnya. Melalui seni rupa ataupun seni pada umumnya. Itu yang saya jalani gitu. Jadi bukan keharusan, oh sekarang zaman bienal, loh ayo kita cari kemungkinan supaya bisa ikut bienal. Enggak, itu nggak pernah sedikit pun terlintas di dalam pikiran saya. Saya hanya mengikuti yang itu tadi, dari satu titik pencarian ke titik pencarian yang selanjutnya. Dan belum tahu juga titik akhirnya di mana, kecuali kematian saya nanti. Titik akhirnya ya kecuali kematian. Perlu diobrolin. Iya, ya memang begitu. Jadi ya sudah, berjalannya mencari gitu. Explorer. Iya. Oke, Kang. Ada hal yang ingin mungkin disampaikan buat teman-teman, 1-2 kata atau 1 kalimat atau statement? Ya, pertama saya reus itu bahasa Sunda, artinya terharu melihat perkembangan terakhir seni rupa kita.
Dari pameran kemarin aja yang kita pameran bersama-sama, saya melihat Bandung Painting Today ya. Bandung Painting Today. Meskipun itu tidak mewakili seluruh Bandung, saya berani mengatakan sungguh maju, terutama kawan-kawan muda kita gitu. Baik di dalam pemilihan tematik, terus pemilihan cara pengucapan, yang ketika ngomong cara pengucapan tentu hubungannya dengan teknik, teknik lukis ataupun teknik menggambar. Kenapa saya terharu? Kenapa saya reus? Ya artinya saya kagum dengan kawan-kawan muda, karena perkembangan yang seperti ini nyaris tidak pernah saya temukan ketika saya seusia mereka. Iya kan, kita berangkat tuh dari kanon-kanon zaman kita itu. Betul, dan kanonnya ketat banget loh. Iya, kanon Papopo, Iya. ada kanon Sadali, Iya. ada kanon Jogja, Iya, ekspresionis Avandi, itu kan kanon-kanon besar. Iya. Nah, kawan-kawan muda sekarang kita kan tanda petik liar kan. Tapi ya terjaga, karena balik lagi ke omongan saya yang tadi, yang penting bisa. Yang penting terkuasai tekniknya. Amun teu bisa ulah ngalakukeun, teu bisa dilakukan. Nah, kawan-kawan muda itu ya terkuasai tekniknya. Problem berikutnya, dengan kekuatan besar kawan-kawan seni rupa Bandung itu adalah bagaimana dengan modal kuat ini untuk bisa membangkitkan kembali Bandung. Oke. Karena seperti yang diskusi yang disampaikan oleh Asmujo, kawan muda Jajang, terus pemikir kita siapa, Si Batu. Batu, ya kalau dibanding dengan kota-kota lain, terutama Jogja, kemudian ya kita tahu Jakarta, Bandung kan bisa dikatakan tertinggal. Tertinggal itu di dalam hal memproduksi peristiwa event, gitu. Kita tidak menemukan lagi katakanlah event penting di Bandung. Kecuali satu-satunya itu pun sudah tersaruk-saruk pasar seni ITB. Tapi event yang hubungannya lebih dengan perkembangan wacana, kita sudah tidak menemukan lagi. Dan ini sudah puluhan tahun. Jadi mari dengan modal kuat itu, ayo kita bikin sesuatu. Seni rupa baru itu lahirnya di sini. Ya. Oke. Kang Heri menyisakan pertanyaan, tapi biarlah pertanyaan nggak usah dijawab di sini. Buat kita semua, teman-teman seni rupa Bandung. Terima kasih. Dunia pewayangan Motekar adalah dunia gagasan Heri Dim, sebuah dunia yang mempertemukan berbagai pemikiran dan pertanyaan-pertanyaan untuk didialogkan dalam sebuah cerita. Dialektika baik jahat, indah buruk, modern tradisi, barat timur yang tergambar dalam penokohan dan cerita berlangsung dalam suasana riang, cair, dan partisipatif dari audien. Wayang Motekar, Jagat Dialektika Heri Dim.